Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertemuan daring mata kuliah manajemen pemasaran kali ini yaitu membahas mengenai strategi pemasaran berdasarkan siklus hidup produk. Ya, jadi pengertian siklus hidup produk ini adalah sebetulnya adalah siklus hidup penjualan ya. Bukan siklus hidup umur sebuah produk ya, tapi adalah siklus hidup penjualan daripada produk. Makanya kita jelaskan dulu di sini ruang lingkup definisinya. Ya, siklus hidup produk dalam konsep pemasaran adalah dinamisasi. Berarti dinamisasi itu artinya adalah perubahan penjualan produk mulai dari awal produk itu dipasarkan, ya, awal muncul produk, terus kemudian growth, tumbuh produk itu, kemudian nanti akan mencapai masa puncak sampai kemudian penurunan penjualan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, yang merah ini adalah garis sales, ya, sales penjualan. Yang biru itu adalah ini adalah keuntungan. Ya, oke. Di sini adalah sales dan profit. Di sini adalah periode. Ya, Anda sudah biasa membaca peta kan ya. Ini adalah periode. Nah, kita lihat ada 4 step yang akan kita pelajari nanti. Ada step introduction di sini. Penjualan itu mulai naik ya. Yang merah ini penjualan ya. Kemudian growth step di sini, fase growth step. Growth step itu adalah masa pertumbuhan, penjualan sudah mulai naik ke atas. Ya, terus maturity step, nanti penjualan kita masa mantap di sini. Masa stabil ya, maturity, masa kedewasaan, masa stabil. Kemudian akan mengalami masa penurunan ya. Sehebat apapun strategi marketing ya, sebuah perusahaan pasti akan mengalami masa decline, penurunan. Cuman nanti kita dalam membuat strategi adalah bagaimana sih masa introduction ini sebentar, masa growth dan maturity itu lama, dan decline juga sebentar, supaya kita naik lagi, maka kita butuh yang namanya strategi. Yang biru ini adalah garis keuntungan ya. Jadi di sini garis keuntungan bawakan sampai ke bawah ya, ke bawah ini berarti negatif kan ya. Nah, itu artinya ketika kita awal usaha, pasti kita akan menghadapi sesuatu yang rugi karena penjualan belum begitu tinggi. Makanya di sini sampai negatif ya. Nah, mulai kita dapat keuntungan ketika kita mulai penjualan kita naik ya, tumbuh, kemudian kita stabil, kemudian keuntungan kita turun lagi. Jadi yang merah ini adalah menggambarkan penjualan. Ya, yang biru ini adalah menggambarkan tingkat profitnya, keuntungannya. Ya, ini yang biru ini adalah tingkat profitnya, tingkat keuntungannya. Ya, jadi ada 4 sini yang nanti akan kita pelajari: masa introduction step, growth step, maturity step, decline step. Oke, kita akan bahas satu persatu. Ciri-ciri setiap siklus hidup produk dan strategi pada setiap tahap. Tahap perkenalan dulu atau introduction. Sini tahap introduction itu ini ya. Kita akan membahas ini. Ini ya, ini garisnya nih ya. Kita akan membahas ini. Perhatikan penjualan naik tapi lamban. Ya, ciri-cirinya. Biaya promosi dan distribusi tinggi, jelas. Karena biaya promosi tinggi karena apa? Karena orang belum mengenal produk kita, maka biaya promosi tinggi. Distribusi, agar nyampe ke konsumen juga kita harus memiliki biaya distribusi yang tinggi. B, penjualan masih lamban ya. Di sini memang ada kenaikan, tapi di sini lamban ya. Karena kenapa lamban penjualan? Karena masyarakat belum tahu produk kita atau konsumen belum tahu produk kita. Bahkan bisa jadi ada yang langsung rugi karena begitu muncul konsumen tidak langsung membeli produk kita. Makanya di sini gambar profitnya pun ke bawah tuh ya. Nah, makanya di sini ada kata keuntungan masih minim bahkan rugi. Nah, bagaimana strateginya agar introduction step ini harus berlangsung secara cepat ya. Nah, wajar kalau kita pertama kali usaha pasti masih lamban pertamanya ya. Masih lamban penjualannya. Maka ada beberapa strategi ya di sini. Yang pertama, strategi menyaring cepat. Jadi Anda menggunakan harga tinggi tapi promosinya gencar.
harganya tinggi, promosinya gencar. Jika dalam kondisi konsumen belum tahu produk kita, maka promosi gencar, tapi permintaannya kuat akan produk tersebut dan pesaing masih minim. Nah, jadi harga tinggi, pesaing juga masih minim. Ya, misal ada beberapa kebutuhan yang menjadi kebutuhan pokok misalkan ya. Kebutuhan pokok itu permintaannya kuat. Mau tidak mau orang harus beli. Ya, misal kita menjual obat, permintaannya tinggi. Kita jual vitamin saat ini misalnya, permintaannya tinggi dan pesaing masih minim. Nah, kita bisa menggunakan dengan promosi gencar kalau seandainya konsumen itu belum mengetahui produk kita. Beda lagi kalau konsumen sudah mengetahui produk kita. Nah, kalau konsumen sudah mengetahui produk kita, kita bisa mengkompetisi, tapi kompetisinya minim, kita menggunakan promosi yang rendah. Tapi awas, kompetisi masih minim, maka kita bisa menetapkan harga tinggi. Tapi kalau misalkan tingkat persaingan meningkat, jika dalam kondisi tingkat kompetisi di pasar meningkat dan konsumen dalam kondisi mulai peka terhadap harga, maka Anda harus gencar pada promosi dan Anda mulai menurunkan harga karena di sini kompetitor sudah mulai muncul. Selanjutnya yaitu kita bisa menggunakan harga rendah, promosi rendah. Apabila konsumen sebetulnya sudah tahu produk kita, sudah tahu produk kita, sudah tahu jualan kita, tapi tingkat kompetisi tinggi sekali, maka Anda menggunakan strategi yang keempat, yaitu strategi harga rendah dan promosi yang rendah. Nah, ini apabila strategi-strategi ketika kita menghadapi masa introduction step. Introduction step itu artinya adalah masa awal, ya, masa awal. Strategi tergantung daripada kondisinya. Yang saya tulis merah ini adalah kondisinya. Jadi kalau kondisi ini strateginya ini, kalau kondisi ini strateginya ini, kondisi yang merah ini strateginya ini, kondisinya ini strateginya ini. Jadi itu adalah karena yang namanya strategi itu bisa berubah tergantung kondisi yang berbeda. Jadi kondisi berbeda, strategi pasti berbeda. Tahap selanjutnya yaitu tahap pertumbuhan, growth. Kita lihat gambar kurvanya dulu. Growth ini adalah masa ini, perhatikan. Ya, masa mulai tumbuh, ini masa mulai tumbuh, growth. Ya, masa mulai tumbuh. Ya. Ciri-cirinya tumbuh tadi, volume penjualan tinggi, peluang keuntungan juga mulai tinggi, bisa mulai stabilkan harga, para pesaing mulai mengintai. Jadi volume penjualan tinggi ini naik terus. Ciri growth itu Anda penjualannya sudah naik terus, tidak mengalami penurunan, naik terus. Ya. Nah, karena Anda di sini sudah punya pengalaman, maka Anda bisa menetapkan harga tidak naik turun seperti halnya introduction step karena Anda sudah punya pengalaman dalam menangani konsumen, dalam menghadapi situasi pasar, maka Anda bisa menstabilkan harga. Makanya di sini cirinya bisa mulai menstabilkan harga. Keuntungan juga mulai tinggi, keuntungan mulai naik, ya, karena ini penjualan mulai naik, maka yang biru ini keuntungan juga ikut naik, ya, masa growth ini, ya. Terus kemudian yang jelas, ketika kita sedang naik daun, pasti banyak yang melirik pasar kita, banyak yang ingin merebut market kita. Maka di sini para pesaing mulai mengintai. Nah, bagaimana strategi tahap pertumbuhan? Ya, strategi tahap pertumbuhan bisa dilakukan dengan 5 strategi di sini. Yang pertama, mutu harus kita tingkatkan, mutu produk juga harus kita tingkatkan, ya. Variasi produk juga harus ditingkatkan, ya. Jadi mutunya harus kita tingkatkan, ya. Mutunya harus kita tingkatkan, yaitu dengan cara kita terus mensurvei apa yang menjadi keluhan-keluhan konsumen, apa yang menjadi ketidakpuasan konsumen, nanti produknya kita perbaiki. Variasi produk juga harus ditingkatkan, ya. Bila perlu bentuk kemasan, rasa dan sebagainya itu harus kita ubah. Kalau Anda punya bidang jasa, ya bagaimana pelayanannya ditingkatkan. Nah, dari ini
Yang B adalah mencoba mencari segmen pasar baru. Jadi Anda jangan puas dengan satu segmen saja, tapi Anda juga akan mencoba cari segmen pasar baru. Ya, misal Anda membuat sebuah produk sepatu. Ya, sepatunya adalah untuk pria, ya pria remaja. Nah, Anda bagaimana mencoba mencari segmen pasar baru? Misalkan bagaimana membuat sepatu untuk perempuan juga misalkan. Nah, ini Anda mencari segmen baru tapi tidak berusaha untuk meninggalkan segmen pasar yang lama. C. Mencari saluran distribusi baru. Ya, bisa jadi dengan adanya Anda biasanya distribusi manual yaitu dari agen, kemudian Anda reseller, tapi Anda mencoba dari distribusi baru misalkan melalui online misalkan. Nah, Anda mencari coba cari distribusi baru melalui online. Ya. D adalah promosi harus fokus pada produk guna mendapat perhatian konsumen. Nah, kalau seandainya Anda multiple produk, ketika ada multiple produk itu Anda menjual berbagai macam produk. Ada misalkan produk itu jatuh penjualannya, mulai jatuh penjualannya, maka Anda harus promosi pada produk tersebut, ya. Nah, jika pesaing mulai mempengaruhi penjualan, harga sedikit diturunkan. Jadi, seandainya pesaing itu mulai mengancam Anda, ya, Anda mulai agak terkikis pada masa growth ini, Anda bisa sedikit Anda bisa sedikit menurunkan harga. Tapi kalau konsumennya masih tetap stabil, Anda tidak usah menurunkan harga di sini. Nah, pada strategi selanjutnya yaitu strategi maturity step. Nah, jadi di sini itu sudah mulai masa puncak. Penjualan Anda itu relatif stabil. Tidak naik, tidak turun, ya. Tidak naik, tidak turun penjualannya, ya tidak naik, tidak turun penjualannya, tapi sudah mulai ada kecenderungan mulai menurun ini di sini. Ya, mulai ada kecenderungan mulai menurun. Nah, bagaimana pada masa ini? Kita bisa lihat di sini pada strategi tahap kedewasaan, maturity. Cirinya penjualan sudah mulai mantap, tidak naik, tidak turun. Keuntungan juga sudah mulai tetap, ya. Lihat di sini keuntungan sudah mulai tetap. Mana ini mengikuti yang biru ini kan, ya. Keuntungan sudah mulai tetap, ya. Tapi persaingan akan semakin tajam. Disinilah dengan adanya persaingan semakin tajam ini penjualan Anda mulai sedikit menurun. Nah, bagaimana strateginya supaya ketika masa maturity step ini Anda tidak langsung terjun bebas? Setelah maturity tidak terjun bebas decline, ya, maka di sini harus ada beberapa strategi. Yang pertama, Anda harus berpikir bagaimana memperluas pasar dengan berusaha memperluas segmen baru. Anda harus mencari segmen-segmen baru. Anda harus merebut pelanggan Anda yang sudah pindah ke pesaing. Mempengaruhi konsumen untuk lebih banyak mengkonsumsi produk dengan kegunaan baru. Ya, artinya contoh misalkan begini. Dulu Aqua adalah iklannya itu lebih banyak sebagai air untuk kebutuhan mineral. Tapi terakhir Aqua di iklannya itu bagaimana untuk menjernihkan pikiran supaya tidak menjadi pelupa, kan gitu. Nah, ini adalah salah satu strateginya Aqua tersebut dalam hal mencari kegunaan baru. Ya, jadi misalkan dulu Blue Band hanya digunakan untuk eh, eh, roti, kemudian bagaimana Blue Band untuk juga minyak goreng, bikin kue dan sebagainya. Nah, ini adalah bagaimana mencari kegunaan baru. C adalah memperbaiki mutu produk. Mutu harus direvitalisasi. Bila perlu diferensiasi produk direvitalisasi. Diferensiasi itu ciri khas produknya. Seandainya ciri khas produknya itu ditiru oleh konsumen, oleh pesaing kita, maka kita harus mencari diferensiasi baru, ciri khas baru agar konsumen mau membeli produk kita, agar konsumen suka pada produk kita. Jadi kita harus merevitalisasi diferensiasi produknya. Jadi apa yang menjadi keunggulan produk kita, cari lagi yang keunggulan yang terbarunya apa, ya. D adalah modifikasi untuk memperbaiki bauran pemasaran. Nah, jadi di sini yang akan diperbaiki desain produk. Desain produknya harus kita revitalisasi. Makanya kalau kita lihat produk-produk sering kan ya, kemasan itu sering berubah, ya. Kemasan atau desain produk itu sering berubah,
ya. Supaya apa? Supaya orang tidak jenuh, ya. Desain harga juga ada potongan-potongan harga dan sebagainya. Ini sudah mulai dibuat, ya. Selanjutnya adalah promosi. Promosi juga ditingkatkan apa melalui internet, apa melalui media televisi dan sebagainya. Kemudian juga strategi distribusinya, apakah strategi distribusi online, apakah strategi distribusi konvensional yang masih menggunakan reseller atau yang masih menggunakan penjualan melalui toko-toko dan sebagainya. Jadi di sini ada modifikasi bauran pemasaran. Nanti kita akan pelajari bauran pemasaran di bab selanjutnya ya, yaitu nanti bab terakhir merencanakan program pemasaran ya. Nanti kita akan bahas ini masalah bauran pemasaran. Oke. Selanjutnya adalah tahap yang paling tidak disukai oleh perusahaan adalah ketika mulai tahap decline. Tahap decline ini tidak bisa dihindari. Cuman kita bagaimana decline ini jangan terlalu panjang bahkan sampai ke bawah nol sehingga kita rugi. Bagaimana ketika decline ini kemudian kita mencoba untuk growth kembali. Maka ada beberapa strategi di sini. Ya. Ya. Ciri-cirinya tahap kemunduran itu jelas volume penjualan semakin turun. Tadi lihat ya di apa kurvanya semakin turun. Kemudian juga keuntungan mulai menurun, ya. Kemudian konsumen mulai jenuh pada produk kita. Jadi kejenuhan konsumen pada produk kita mulai meningkat. Itu bagaimana caranya? Yang pertama kita harus bisa mengidentifikasi, mengenal produk mana yang lemah di pasar. Kalau ternyata produk itu benar-benar lemah di pasar dan tetap kita jual saja, maka terjadi kerugian nantinya. Maka kita harus berbicara mana produk yang ditarik, mana yang tetap bertahan. So kalau misalkan kita produk itu sudah tidak ini lagi, maka cost-nya akan semakin besar, maka terjadi kerugian di sini. Jadi mengidentifikasi produk yang lemah di pasar, mana yang produk yang ditarik, mana yang bertahan. B adalah penambahan modal. Jika ada modal, apakah modal pinjaman, apakah modal sendiri atau menjual aset, mencari posisi pasar yang menguntungkan. Jadi artinya kalau segmen ini selama ini Anda sudah kalah saing dengan pihak kompetitor dan Anda selalu rugi saja, apa salahnya Anda mencari posisi pasar yang baru, mencari segmen yang baru, ya. Jadi ketika itu apa namanya produk Anda sudah tidak menguntungkan, Anda lebih baik mencari sebuah segmen yang baru, mencari posisi yang menguntungkan. C, jika keadaan sudah tak memungkinkan untuk bertahan produk dan Anda rugi terus, maka lebih baik kita bertukar haluan atau artinya cari bisnis lain yang kira-kira tidak merugikan. Misalkan begini, Anda bisnis kafe, ya, bisnis kafe kemudian tiba-tiba terjadi booming kafe dan Anda tidak bisa bertahan karena persaingan tadi dan Anda semakin decline, semakin turun penjualannya, maka apa salahnya kita harus mencari usaha lain yang lebih menguntungkan. Tentunya keputusan ini diambil ketika kita sudah menjalankan berbagai macam strategi. Ketika strategi-strategi tidak berhasil, ya, langkah yang terakhir adalah bagaimana kita cari usaha lain yang menguntungkan. Jadi yang pertama itu tahap kemunduran itu ini dulu, ya, mengidentifikasi produk. Kenapa produk kita menjadi lemah di pasar? Ya, jika perlu ditarik kalau itu tidak menguntungkan lagi. Kemudian mencari posisi pasar yang menguntungkan. Kita coba ganti segmen baru. Kalau segmen barunya tidak memungkinkan dengan produk yang sama, Anda boleh berarti bertukar haluan atau mencari bisnis yang lain. Ya, mungkin sampai di sini dulu mata kuliah pemasaran membahas masalah siklus hidup produk, ya. Jadi intinya siklus hidup produk itu adalah bagaimana perjalanan penjualan mulai dari introduction step, ya, ciri-cirinya apa, strateginya bagaimana, growth step, ciri-cirinya bagaimana, strateginya bagaimana, maturity step ke atas, yaitu strategi bagaimana, cirinya bagaimana, dan decline step, ya, itu ciri dan penanggulangan pada decline step, ya. Mungkin di sini dulu mata kuliah
manajemen pemasaran kita lanjut minggu depan, yaitu dengan merencanakan program pemasaran melalui bauran pemasaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.